Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang kita ketahui, bulan puasa atau bulan Ramadan adalah salah satu bulan yang istimewa dalam satu tahun. Pada bulan ini, seorang muslim diwajibkan untuk menjalankan puasa selama satu bulan penuh. Bersamaan dengan hal tersebut, banyak orang-orang yang berlomba-lomba untuk meningkatkan ibadah. Akan tetapi, biasanya pada pertengahan bulan suci Ramadan itu semakin sedikit sekali orang-orang yang mempunyai semangat beribadah seperti pada hari pertama. Bahkan ada orang yang hanya berpuasa saja tanpa melakukan sholat wajib. Nah teman-teman, pada kesempatan kultum kali ini saya akan membahas tentang bagaimana hukumnya berpuasa tetapi kita tidak melakukan sholat 5 waktu atau sholat wajib kita. Perlu diingat dan disadari bahwa sholat maupun puasa merupakan bagian dari rukun Islam. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat, sedangkan puasa merupakan rukun Islam yang ketiga. Selanjutnya zakat dan haji jika mampu menjadi rukun Islam yang keempat dan kelima. Karena merupakan bagian dari rukun Islam, maka kelimanya tanpa terkecuali adalah hal yang wajib dan menjadi syarat seseorang dikatakan berislam. Beberapa ulama mengatakan bahwa meninggalkan salah satunya bisa membuat seseorang cukup dikatakan sebagai kafir. Teman-teman, sholat sering kali disebut sebagai tiang agama. Itu artinya saat seseorang meninggalkan sholat, maka orang tersebut berada dekat sekali dengan kekafiran. Hal ini karena ibadah sholat merupakan ibadah yang membuat seorang muslim menjadi berbeda dengan orang kafir. Saat seseorang tidak mengerjakan atau tidak mendirikan sholat, maka hal tersebut bisa disebut sebagai bentuk kekafiran. Kafir dalam konteks ini bukan berarti langsung dianggap keluar dari Islam, namun dianggap sebagai sebuah dosa besar. Lalu apakah puasanya sah? Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka banyak ulama yang beranggapan bahwa saat seseorang melakukan puasa tanpa mengerjakan sholat, maka puasa yang dilakukan olehnya dianggap tidak sah, karena orang tersebut dianggap sebagai kafir dan ibadah dari orang kafir tidak dapat diterima. Namun, ada juga yang beranggapan bahwa orang tersebut masih Islam selama ia membenarkan Allah dan Rasul-Nya serta ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, orang seperti itu disebut sebagai orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama yang beranggapan seperti itu mengatakan bahwa ibadah puasa yang dilakukan olehnya tetap sah jika dilakukan sesuai dengan syarat sah puasa, yaitu tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, dan menghindari setiap hal-hal yang bisa menjadi penyebab batalnya puasa. Akan tetapi, meskipun puasa yang dilakukan tetap dikatakan sah, orang tersebut tetap mendapatkan dosa karena tidak melaksanakan sholat. Kita jangan seperti yang dikatakan dalam puisi Gusmus, bahwasanya kita hanya berpuasa yaitu memindahkan jam makan kita saja, tanpa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya sebagai pendukung untuk kita berpuasa. Saat seseorang menjalankan sholat dan puasa hanya pada bulan Ramadan saja, maka hukumnya mengikuti hukum yang telah dijelaskan sebelumnya. Jika setelah bulan Ramadan orang tersebut kembali lalai terhadap kewajibannya untuk melaksanakan sholat dan puasa, maka orang tersebut bisa dikatakan sebagai sejelek-jeleknya umat. Akan tetapi, jika orang tersebut menjadikan bulan Ramadan sebagai titik balik dan permulaan taubatnya, maka Allah mengetahui setiap niat dan usaha yang dilakukan oleh hambanya yang tulus. Oleh karena itu, dalam setiap ibadah sudah sewajarnya kita meminta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar bisa istiqomah dan konsisten dalam menjalankan ibadah. Teman-teman yang masih menyimak video saya ini, semoga kita bisa mendapatkan sedikit ilmu
yang ilmu tersebut datangnya dari Allah. Jika ada kesalahan datangnya dari saya pribadi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.